Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majlis yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada malam hari ini yaitu tentang fitnatul mal, tentang fitnah harta. Termasuk di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya adalah nikmatul mal, adalah nikmat harta. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dari kehidupan dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang karunia-karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Ad-Duha, Allah mengatakan di antara karunia Allah tersebut adalah wa wajadaka ailan fa'agna, dan dia Rabbmu telah mendapatimu dalam keadaan membutuhkan, dalam keadaan miskin. Fa'agna, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kecukupan kepadamu, memberikan kekayaan kepadamu. Ya, menunjukkan bahwa kekayaan berupa harta termasuk di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang diantaranya juga Allah berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala juga menyinggung tentang nikmat harta ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara-perkara dari urusan-urusan dunia yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia cinta kepadanya. Di dalam surat Ali Imran Allah menyebutkan tentang macam-macam harta dan kenikmatan-kenikmatan dunia yang diinginkan, disukai oleh manusia. Dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Telah dijadikan indah bagi manusia kecintaan kepada syahwat, kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan. Minan nisa'i berupa wanita, wal banin anak-anak, wal qanatiril muqantarati berupa harta yang banyak. Minadh dhahabi wal fiddah dari emas dan perak. Wal khaylil musawwamati dan kuda pilihan. Wal an'am binatang-binatang ternak. Wal harth dan pertanian. Dzalika mata'ul hayati dunya, itu adalah kenikmatan dari kehidupan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya ada tempat kembali yang baik. Nah, mereka itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada harta adalah sesuatu yang bersifat fitrah. Kecintaan dan keinginan terhadap harta, bergembira dengannya, merasa senang kepadanya adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada setiap diri manusia. Dan kita tidak bisa mengingkarinya. Kita tidak bisa mengingkari kecintaan kita terhadap harta benda. Maka sesuatu yang sulit kita lakukan untuk tidak cinta kepada harta. Sesuatu yang sulit untuk kita lakukan, kita tidak merasa senang dengan harta. Dan Allah Subhanahu wa taala, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menghukum kita hanya sekedar karena kita cinta dengan harta, bahagia dengannya, atau bergembira ketika mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala hanya akan murka kepada kita, bahkan menghukum kita, mengazab kita apabila kecintaan kita terhadap harta itu menjadikan kita berbangga diri dengannya, menjadikan kita sombong dengannya, menjadikan kita lalai dari Allah, dari mengingat Allah, dari akhirat, atau menjadikan kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu Umar ibn Khattab
Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Umar ibn al-Khattab pernah mengatakan, Allahumma inna la nastati'u illa an nafraha bima zayyantahu lana. Allahumma inna, ya Allah sesungguhnya kami, kata Umar ibn al-Khattab, la nastati'u, tidak sanggup, tidak mampu, kecuali kami merasa berbahagia, merasa senang, bergembira dengan apa yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Ya, jadi Umar menyatakan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kami ini tidak mampu, tidak sanggup, kecuali kami berbahagia, gembira dengan apa yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Jadi senang, gembira, bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada kami. Itu sesuatu yang tidak bisa kami hindari, begitu. Kami tidak bisa menghilangkannya. Kami tidak mampu menghindarinya. Ini menunjukkan juga bahwa ya tadi setiap manusia itu ya tabiatnya bergembira dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Kemudian Umar berdoa setelah itu, Allahumma inni as'aluka an unfiqahu fi haqqihi. Jadi Umar mengatakan, ya Allah sesungguhnya kami tidak mampu kecuali berbahagia dengan harta yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu agar aku dapat membelanjakannya di dalam haknya. Ya. Jadi Umar mengatakan kami tidak mampu untuk tidak bahagia dengan harta yang Kau berikan kepada kami. Kami enggak mampu itu. Kemudian Umar mengatakan, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu agar aku bisa menginfakkan atau membelanjakan, menggunakan harta tersebut di dalam haknya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Harta itu mengandung dua potensi. Potensi kebaikan dan potensi keburukan. Dua potensi ini terkandung di dalam harta. Maka harta itu bisa digunakan untuk kebaikan dan bisa juga digunakan untuk keburukan. Harta itu bisa menjadikan seseorang mendapatkan pahala yang banyak, mendapatkan derajat yang tinggi, meraih kemuliaan. Dan sebaliknya harta ini juga bisa menjerumuskan seseorang kepada keburukan, menjerumuskan seseorang kepada kehinaan. Oleh karena itu harta itu disebut fitnah. Harta itu disebut fitnah. Karena padanya sekali lagi ada potensi kebaikan dan ada potensi keburukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah, adalah ujian. Wallahu indahu ajrun azim, dan Allah indahu di sisinya ada pahala yang besar. Dan Allah di sisinya ada pahala yang besar.
fitnah harta ini tidak hanya bagi orang-orang yang tidak beriman. Fitnah harta ini juga berlaku bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang muslim, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang beriman juga harus waspada terhadap fitnah harta ini. Bahkan termasuk di antara fitnah yang besar yang diuji dengannya orang beriman. Dan sedikit dari manusia yang bersabar di dalam menghadapi fitnah harta ini. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan di dalam musnadnya sebuah hadis dari Iyad bin Himarin radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah." Sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah. Wa inna fitnata ummati al-mal. Dan sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitnah bagi umatku itu adalah harta. Fitnah, ujian, godaan paling berat bagi umatku itu adalah harta. Banyak orang yang diuji dengan kesempitan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kekurangan, dan mereka mampu bersabar. Tapi ketika diuji dengan kelapangan, diuji dengan harta yang banyak, kemudian mereka tidak bersabar di dalam menghadapinya. Al-Imam Ahmad rahimahullah juga mengatakan, ubtulina bid-dharra'i fasabarna. Kita diuji dengan kesempitan, kemudian kami pun mampu bersabar. Wabtulina bis-sarra'i falam nasbir. Kemudian kita diuji dengan kelapangan, lalu kami pun tidak mampu bersabar. Banyak manusia tidak mampu bersabar di dalam menghadapi fitnah harta ini. Banyak orang yang mampu untuk istiqomah ketika apa? Ketika kondisinya miskin, ketika dia memiliki sedikit harta. Akan tapi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan harta kepadanya, maka kemudian luntur prinsip-prinsipnya. Kemudian bergeser jalan dan jalurnya, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari jalan istiqomah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang yang seperti ini dalam kisah Qarun, ya, di surat Al-Qasas. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ingatlah bahwa harta yang kita dapatkan, yang kita nikmati di dunia ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'al, sehingga dia ditanya terlebih dahulu an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya, dalam hal apa ia habiskan, wa an ilmihi fi ma fa'al, kemudian tentang ilmunya, apa yang dia telah kerjakan dengan ilmunya tersebut.
wa an malihi, dan tentang hartanya, min aina tasabahu wa fima anfaqah, dari mana dia dapatkan dan kemana dia membelanjakannya, wa an jismihi fima ablah, dan tentang tubuhnya, tentang jasadnya, tentang anggota badannya, fima ablah, dalam hal apa dia berbuat, dia gunakan. Ya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya, seluruh tubuhnya. Untuk apa dia pergunakan? Maka harta ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang akan atau harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berlaku atasnya hisab nanti pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Qumtu ala babil jannah." Aku pernah berdiri di depan pintu surga. Aku berdiri di depan pintu surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakana amata man dakhalahal masakin." Ternyata kebanyakan orang yang memasuki surga ini adalah orang-orang miskin. Ya, ini termasuk di antara hadis yang menunjukkan tentang keutamaan orang miskin. Apabila orang miskin itu bersabar dan berihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan menjadi orang miskin dengan catatan apabila dia bersabar. Ya, kalau orang miskin tidak bersabar, ya tidak dapat keutamaan ini. Dan kebanyakannya orang miskin gak sabar, gitu kan? Uring-uringan gitu kan? Atau dengki kepada orang-orang yang memiliki harta. Qumtu ala babil jannah, aku berdiri di depan pintu surga, fakana amata man dakhalaha al masakin. Maka kemudian aku melihat kebanyakan dari orang-orang yang memasukinya adalah orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun, dan adapun orang-orang kaya mahbusun, mereka tertahan. Mereka tertahan. Artinya kata para ulama, mereka terlambat atau terakhir masuk ke dalam surga. Kenapa mereka tertahan, tidak masuk surga lebih dulu? Karena harta yang mereka miliki. Karena mereka memiliki harta yang banyak, dan mereka tertahan karena hisab atas harta mereka tersebut, sehingga mereka terlambat atau terakhir masuk ke surga. Ya, jadi kalau kita ingin cepat-cepat masuk surga, ya, termasuk orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam surga, ya, jangan terlalu banyak harta, karena setiap harta akan dihisab, dan hisab itu lama. Semakin banyak hartanya, semakin lama hisabnya. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa manusia memiliki kecintaan kepada harta, bahkan dengan kecintaan yang sangat banyak. Inilah yang kemudian juga hendaklah menjadikan kita waspada terhadap fitnah harta ini. Allah mengatakan, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada harta dengan kecintaan yang sangat besar. Kecintaan manusia kepada harta inilah yang kemudian mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan melampaui batas, menjadikan manusia tamak dengan harta itu, menjadikan manusia melakukan berbagai macam pelanggaran
disebabkan karena kecintaan kepada harta. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, ya, menggambarkan bagaimana manusia itu saking cintanya kepada harta, mereka tidak pernah puas dengan harta yang telah mereka dapatkan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani min mal, labtagwa thalithan." Kalau seorang anak Adam, seorang manusia, dia punya 2 lembah dari harta, 2 lembah harta, labtagwa thalithan, maka dia akan masih menginginkan lembah yang ketiga. Sudah banyak sekalipun hartanya, 2 lembah harta, mungkin emas, mungkin uang, maka dia akan tetap apa? Menginginkan yang ketiga, lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Dan tidak ada yang bisa memuaskan mulut seorang manusia, memenuhi mulut seorang anak Adam illa turab, kecuali tanah kuburan maksudnya. Ya. Baru kalau seorang sudah mati, sudah meninggal, sudah dikubur, mulutnya penuh dengan tanah, barulah saat itu dia tidak apa? Tidak lagi menginginkan harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian berlomba-lomba di dalam memperbanyak sesuatu, bermegah-megahan di dalam harta, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Inilah keadaan manusia. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu thnani. Seorang manusia itu apabila dia semakin besar, maksudnya semakin tua, maka semakin besar pula bersamanya 2 perkara. Jadi seseorang itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila dia semakin besar, semakin tua, maka semakin besar pula bersamanya 2 perkara. Apa? Hubbul mal wa tulul umur. Apa 2 perkara yang semakin besar itu? Kecintaan kepada harta dan keinginan untuk memiliki umur yang panjang. Jadi semakin tua itu bukan, ya, semakin menurun kecintaan kepada harta itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru semakin besar kecintaan kepada harta dan semakin dia apa? Takut mati. Dia ingin hidup lebih lama lagi. Oleh karena itulah hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kecenderungan manusia kepada harta ini dan kecintaan yang sangat besar, kemudian karena juga keburukan-keburukan yang dapat timbul disebabkan karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya dari fitnah harta ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Fa'abshiru wa ammilu ma yasurrukum." Bergembiralah kalian dan harapkanlah oleh kalian apa yang membuat kalian bahagia. Fa wallahi, demi Allah, lal faqra akhsha alaikum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, demi Allah, bukanlah kemiskinan yang paling aku khawatirkan atas kalian. Walakin akhsha alaikum, akan tapi aku mengkhawatirkan atas kalian, antubsata alaikumud dunya, ketika dunia diluaskan atas kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana telah diluaskan dunia itu kepada orang-orang sebelum kalian.
fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian pun berlomba-lomba di dalam mendapatkan dunia tersebut sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Fatuhlikahum kama ahlakathum, sehingga kemudian dunia itu membinasakan kalian, menghancurkan kalian sebagaimana dunia dulu telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Nabi SAW dalam hadis ini memperingatkan umatnya dari fitnah harta. Hendaklah kita berhati-hati, karena fitnah harta ini bisa menjadi sebab kehancuran suatu kaum. Umat ini, kaum ini akan hancur disebabkan karena harta. Kalau mereka tidak berhati-hati dari fitnah harta ini sehingga mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya, maka mereka akan binasa sebagaimana orang-orang terdahulu telah binasa disebabkan karenanya. Dan ini terbukti hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena harta ini berbagai macam kemaslahatan hilang. Berbagai macam kebaikan tidak bisa kita raih disebabkan karena harta. Kebaikan-kebaikan yang sudah capek-capek kita bangun terkadang hancur, luluh lantah disebabkan karena harta. Konflik di mana-mana, perselisihan, pertengkaran yang merugikan semuanya disebabkan karena apa? Disebabkan karena harta. Oleh karena itu hendaklah kita berhati-hati darinya. Dan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara yang harus kita waspadai dari fitnah harta ini adalah jangan sampai harta ini menjerumuskan kita kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal kita mencari dan mengusahakannya. Karena berapa banyak juga manusia yang terfitnah dengan harta menjadikan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, menempuh jalan-jalan yang haram untuk mendapatkan harta tersebut, dengan cara mengambil dan memakan harta riba, dengan cara berbuat curang, menipu, memakan harta orang lain dengan cara batil, berdusta, berkhianat. Perbuatan-perbuatan ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala banyak dan marak dilakukan oleh manusia saat ini. Dan ini termasuk di antara akibat yang ditimbulkan oleh fitnah harta. Hal ini juga sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haram. Benar-benar akan datang kepada manusia suatu zaman ketika seorang tidak peduli lagi dari mana atau dengan apa hartanya dia ambil. Dengan apa dia mengambil hartanya, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Dan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, obat yang paling utama supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal seperti ini, terfitnah dengan harta, adalah memiliki hati yang qanaah. Memiliki hati yang qanaah. Itu hati yang senantiasa bersyukur, menerima pemberian dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu qanaah. Inilah obat yang paling utama yang bisa menjaga kita dari keburukan-keburukan dari fitnah harta tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, qad aflaha, sungguh telah mendapatkan keberuntungan. Siapa? Man aslama, orang yang masuk ke dalam agama Islam, wa ruziqa kafafan, dan diberikan karunia berupa kecukupan, wa qanna'ahu Allahu bima atah, kemudian Allah menjadikan dia qanaah,
merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Inilah orang yang mendapatkan keberuntungan. Inilah orang mendapatkan kebahagiaan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, akan tapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Apa maksud kekayaan jiwa dan kekayaan hati ini? Qanaah, itu hati dan jiwa yang senantiasa merasa cukup. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, seorang penyair mengatakan, an-nafsu tajza'u an takuna faqiratan. Hawa nafsu manusia itu marah ketika dia menjadi miskin. Wal faqru khairun min ghina yutghiha. Padahal kemiskinan itu bisa jadi lebih baik daripada kekayaan yang membuatnya melampaui batas. Wa ghinan nufusu huwal kafaf. Kekayaan jiwa itu adalah merasa cukup. Fa in abad fajami'u ma fil ardi la yakfiha. Kalau dia menolak, maka seluruh harta yang ada di muka bumi tidak akan menjadikannya merasa cukup. Ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mencela ya di dalam Al-Qur'an orang yang menjadi budak harta, yaitu orang yang jika diberi dia ridha dan jika tidak diberi dia marah. Kalau diberi dia ridha, diberikan kelapangan, diberikan harta yang banyak dia ridha, tapi kalau tidak diberi dia marah. Allah mencela orang yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, wa minhum, dan diantara mereka, man yalmizuka fis sadaqat. Ada orang-orang yang menghinamu, melecehkanmu dalam sedekah-sedekah itu. Fa in u'tu minha radu. Kalau mereka diberi dari harta sedekah itu, mereka ridho, mereka senang. Wa illam yu'tu minha idahum yaskhatun. Namun apabila ketika mereka tidak diberi, apabila mereka tidak diberi dari harta sedekah itu, idahum yaskhatun, maka kemudian mereka apa? Marah, mereka jengkel. Jadi kalau dikasih senang, kalau nggak dikasih ya marah, jengkel. Allah mencela orang yang seperti ini. Dalam hadis Nabi SAW juga mengatakan, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdul qatifah, ta'isa abdul khamisah, in u'tiya radi wa in lam yu'ta lam yarda. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba qatifah, hamba khamisah. Itu pakaian. Bagaimana hamba dinar dirham itu, hamba harta itu yang gimana? In u'tiya radi, kalau dia diberi dia ridha. Wa in lam yu'ta lam yarda, kalau dia tidak diberi dia tidak ridha. Ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah hamba dinar, hamba harta. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Harta ini apabila tidak digunakan oleh pemiliknya di dalam ketaatan kepada Allah, tidak dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta ini akan menjadi sumber malapetaka, menjadi sumber kerugian di dunia dan di akhirat. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang Allah berikan kepada mereka harta yang banyak, tapi kemudian karena mereka tidak menggunakannya di jalan Allah dalam ketaatan kepada Allah, maka Allah jadikan
mereka itu tersiksa dengan hartanya. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Maka janganlah sekali-kali engkau wahai Muhammad merasa takjub dengan harta-harta mereka dan merasa takjub dengan anak-anak mereka, orang-orang kafir. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab mereka biha dengannya, dengan harta-harta itu dan dengan anak-anaknya itu. Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Jadi ini bukan di akhirat. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka dengan harta di kehidupan dunia. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Kemudian mereka melepaskan nyawa-nyawa mereka dalam keadaan kafir. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang kafir yang menggunakan harta mereka justru untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Allah mengatakan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, yunfiquna amwalahum, mereka membelanjakan harta-harta mereka, menginfakkan harta-harta mereka, liyasuddu an sabilillah, supaya mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha, maka benar-benar mereka akan menginfakkan harta tersebut, tsumma takunu alaihim hasarah, kemudian kerugian akan menimpa kepada mereka, tsumma yuglabun, kemudian mereka akan dikalahkan, walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun, dan orang-orang kafir itu kepada neraka jahanam mereka akan dikumpulkan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis Mahmud ibnu Labid, "Ithnani yakrahuhuma ibnu Adam." Ada dua perkara yang tidak disukai oleh anak Adam, oleh manusia. Yang pertama adalah al-maut, kematian. Wal mautu khairun lil mu'mini minal fitnah. Padahal kematian itu bisa jadi lebih baik bagi orang beriman daripada fitnah. Maksudnya daripada fitnah dunia. Ya, pertama yang tidak disukai oleh manusia itu adalah kematian, dan kematian itu lebih baik bagi orang beriman daripada fitnah dunia. Wa yakrahu qillatal mal, dan manusia itu tidak suka sedikitnya harta. Wa qillatul mali aqallu lil hisab, padahal sedikitnya harta itu akan lebih menyedikitkan bagi hisab, akan lebih memudahkan bagi hisab. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah qabla agniyaihim binisfi yaumin. Orang-orang fakir dari kaum muslimin, ini sebagaimana juga yang disebutkan dalam hadis yang sebelumnya, akan masuk orang-orang fakir kaum muslimin ke dalam surga sebelum orang-orang kaya di antara mereka setengah hari. Ya, setengah hari. Jadi orang miskin lebih dulu masuk surga setengah hari, lebih cepat setengah hari daripada orang-orang kaya. Dan setengah hari di surga itu wahwa khamsumi'ati amin, dan setengah hari itu adalah 500 tahun. Ya, jadi jaraknya 500 tahun. Orang miskin dulu masuk surga, setelah 500 tahun baru orang-orang kaya. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.